Hujan baru saja reda sore itu. Sisa-sisa embun masih menggantung di daun pisang dan suara kodok bersaut-sautan dari sawah yang tergenang. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Lubuk Senja, ada sebuah sungai tua yang jarang disentuh orang, namanya Sungai Naga Hitam. Konon, menurut orang-orang tua di desa, sungai itu pernah menjadi sumber kehidupan warga. Airnya jernih, ikannya melimpah, dan tepiannya selalu ramai anak-anak mandi di sore hari. Namun sejak peristiwa misterius puluhan tahun lalu, saat seorang pemuda hilang tanpa jejak saat memancing, sungai itu ditinggalkan. Seiring waktu, kabar mulai beredar bahwa sungai itu adalah milik orang Bunian, makhluk halus yang hidup di dunia gaib paralel dengan manusia. Warga percaya, siapa saja yang berani mengganggu ketenangan sungai itu akan diganggu balik, bahkan bisa hilang selamanya. Namun tidak semua orang percaya cerita itu. Arif, pemuda berusia 23 tahun, baru saja kembali dari perantauan. Ia dikenal keras kepala dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita ibunya tentang Sungai Naga Hitam. Tetapi baginya, semua itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak main jauh. Malam itu, Arif berkumpul dengan 3 sahabat lamanya. Bima, si pemberani yang suka tantangan, Jaka, yang agak penakut tapi selalu ikut karena takut diejek, Rehan, yang pendiam namun punya pengetahuan luas soal mitos desa. Mereka duduk di gubuk bambu dekat sawah sambil minum kopi. Suasana desa terasa hening, hanya sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. "Besok kita mancing yuk," kata Bima sambil menyulup rokoknya. Katanya di Sungai Naga Hitam, ikannya gede-gede, nggak pernah ada yang ambil. Jaka langsung menoleh cepat. "Gila kau, Bi, orang-orang aja nggak berani ke sana. Katanya tempat itu angker." Bima tertawa kecil. "Ah, itu cuma cerita nenek-nenek. Kalau sungainya benar-benar ada ikannya, kita bisa pulang bawa banyak." Arif yang sejak tadi diam, tiba-tiba tersenyum tipis. "Aku ikut, mau tahu juga, apa benar cerita orang soal sungai itu?" Rehan menatap Arif lama. Mata pemuda itu seakan menimbang sesuatu. "Kau yakin, Rif? Orang bilang, itu bukan cuma mitos. Sungai itu ada penghuninya, orang Bunian. Mereka tak suka diganggu." Tapi Arif malah tertawa pelan. "Orang Bunian? Kalau ada biar aku lihat sendiri." Keheningan sesaat menyelimuti mereka. Angin malam berhembus membuat lampu sentir di gubuk bergoyang pelan. Entah mengapa, Jaka merasa dingin merambat ke tengkuknya. Namun keputusan sudah bulat. Esok pagi, mereka akan pergi ke Sungai Naga Hitam. Pagi buta, mereka berempat berangkat dengan membawa kail, umpan dan bekal sederhana. Jalan menuju sungai itu sudah jarang dilalui orang. Rumput liar menjulang, semak belukar menutup jalan setapak. Udara terasa lembab, dan semakin mereka mendekat, semakin aneh suasananya. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin, hanya keheningan yang menekan dada. Saat tiba di tepi sungai, mereka terdiam. Sungai itu begitu lebar, airnya berwarna gelap kebiruan, hampir hitam. Kabut tipis menggantung di permukaan, meski matahari sudah meninggi. Pohon-pohon besar tumbuh di sekeliling. Akar-akarnya menjuntai seperti tangan raksasa yang ingin meraih. "Serem juga ya," gumam Jaka sambil menelan ludah. Bima langsung mengayunkan kailnya ke sungai. "Ah, jangan penakut kau. Lihat saja, ikannya pasti banyak." Arif menatap sungai itu lekat-lekat. Ada perasaan aneh dalam dirinya, seolah ada yang sedang mengamati mereka dari balik kabut. Namun ia menepisnya dan mulai menyiapkan umpannya. Tak lama setelah kail mereka jatuh ke sungai, hal aneh terjadi. Arif merasakan tarikan kuat dari senarnya. Ia menarik sekuat tenaga dan seekor ikan besar berwarna perak berkilau berhasil ia angkat. Namun anehnya, begitu ikan itu mengenai tanah, tubuhnya perlahan berubah menjadi gumpalan asap hitam dan lenyap. Mereka semua terpaku. Apa itu barusan?" Suara Jaka bergetar. Rehan mengernyik, wajahnya pucat. "Aku sudah bilang, sungai ini bukan sungai biasa." Bima mencoba mentertawakan ketegangan itu, meski suaranya terdengar kaku. "Ah, mungkin cuma mataku yang salah lihat. Ayolah, jangan takut." Tapi Arif tahu, itu nyata. Ia bisa merasakan dinginnya tubuh ikan itu sebelum menghilang.
Mereka tetap melanjutkan memancing, tapi suasana semakin berat. Sesekali terdengar bisikan samar di telinga mereka, seolah ada orang berbicara dari balik kabut. Kadang suara tawa kecil, kadang seperti suara orang menangis. Arif menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hari mulai beranjak sore. Anehnya, mereka sama sekali tak merasa lapar atau haus, padahal sudah duduk berjam-jam di tepi sungai. Sepertinya, waktu di sini berjalan aneh, gumam Rehan Leri. Arif menatap sekeliling. Benar saja, matahari yang tadinya tinggi, tiba-tiba seperti jatuh cepat ke ufuk barat. Dalam hitungan menit, langit berubah jingga degap. "Mungkin kita harus pulang," kata Jaka cemas. Namun saat mereka bangkit, jalan setapak yang tadi mereka lewati seolah menghilang. Semak belukar semakin rapat dan kabut semakin menutup pandangan. "Ini bukan jalan tadi," suara Bima mulai goyah. Arif menatap ke arah sungai. Airnya kini berkilau aneh, seperti cermin yang memantulkan bayangan-bayangan samar. Ia bisa melihat sosok-sosok manusia berdiri di seberang sungai, tinggi, pucat, dan tak jelas wajahnya. Mereka hanya berdiri, mengamati. Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Bisikan itu kini terdengar jelas. Tiba-tiba dari dalam kabut, muncul seorang wanita berpakaian putih panjang. Wajahnya cantik namun terlalu pucat. Rambutnya tergerai basah seperti baru keluar dari air. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suaranya lembut, namun mengandung gema aneh. Bima berusaha tegar. "Kami hanya ingin memancing." Wanita itu menatap mereka satu persatu. Senyumnya samar, namun matanya dingin. "Sungai ini bukan untuk kalian. Ini milik kami. Pergilah sebelum terlambat." Namun sebelum mereka bisa menjawab, tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Dari dalam sungai muncul tangan-tangan hitam yang seolah ingin meraih. Air berputar seperti pusaran dan suara-suara aneh bergema di sekeliling. Arif menahan napas. Ia sadar ini bukan sekedar sungai angker. Ini adalah wilayah orang Bunian dan mereka baru saja melanggar batas. Wanita berpakaian putih itu masih berdiri di tepi sungai. Rambut basahnya menjuntai sampai dada. Senyumnya samar, namun matanya tajam menusuk. Angin berhembus dingin, membawa aroma amis bercampur bunga melati layu. Bima melangkah setengah maju. "Hei, kami hanya mancing, tidak ada maksud macam-macam." Wanita itu hanya menatapnya dengan mata sayu. "Di sini, satu langkah kalian sudah melanggar janji lama. Sungai ini bukan milik manusia lagi. Sejak lama, kami yang menjaga." Arif menelan ludah. Kau siapa?" Wanita itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari permukaan sungai muncul bayangan-bayangan samar, sosok tinggi kurus, berkulit pucat dengan mata kosong. Mereka berdiri di seberang, tapi refleksinya seolah muncul juga di belakang. "Pulanglah!" suara bergema datang dari segala arah. Namun masalahnya, jalan pulang sudah hilang. Kabut makin tebal, menutup pandangan ke segala sisi. Jaka mulai panik. "Kita harus pergi sekarang. Aku nggak mau di sini lagi." Ia berlari ke arah semak-semak, mencoba menembus jalan setapak. Tapi aneh, setiap kali ia melangkah, ia kembali ke tepi sungai. Nafasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Aku sudah lari 3 kali, tapi balik lagi," teriak Jaka, hampir menangis. Rehan mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Ini yang kumaksud. Kita bukan di dunia kita lagi. Kita sudah masuk ke wilayah Bunian. Mereka bisa memutar ruang dan waktu sesuka hati." Bima menggertakkan gigi. "Omong kosong." Ia melemparkan batu besar ke arah sungai. Batu itu jatuh dengan bunyi biur, tapi tak ada riak. Air tetap datar, seperti kaca hitam. Wanita itu melangkah maju. Kini jaraknya hanya beberapa meter dari mereka. "Kenapa kalian keras kepala? Seharusnya kalian tak pernah datang." Tiba-tiba, kail Arif yang masih terpasang bergerak sendiri. Senarnya menegang, tertarik ke dalam sungai. Tapi anehnya, ujung senar bukan lagi kail, melainkan tangan manusia pucat yang menggenggam kuat. Arif terperangah. "Apa ini?" Tiba-tiba, tangan itu menarik sekuat tenaga, membuat Arif hampir jatuh ke sungai.
Bima dan Rehan buru-buru memegang tubuhnya, namun semakin mereka menahan, semakin kuat tarikan itu. Dari dalam sungai muncul wajah seorang lelaki muda dengan mata kosong, kulitnya kebiruan seperti mayat tenggelam. Rambutnya melayang di dalam air, dan dengan jelas Arif melihat mulutnya bergerak. "Ikutlah, ikutlah!" Arif berteriak panik, langsung melepaskan kailnya. Tapi meski kail sudah terlepas, bayangan lelaki itu tetap menatapnya sebelum perlahan tenggelam ke dalam air pekat. "Siapa itu?" tanya Arif dengan napas memburu. Rehan menutup mata, berbisik lirih. "Mungkin dia pemuda yang hilang dulu, orang yang tak pernah kembali." Wanita itu kini berdiri tepat di hadapan mereka. Dari dekat, wajahnya terlalu sempurna untuk disebut manusia, terlalu pucat, terlalu halus, matanya tak punya cahaya. "Kami sudah beri peringatan. Ini peringatan terakhir. Tinggalkan sungai ini, atau kalian tidak akan pernah kembali." Arif menatap lurus ke matanya. "Kalau kami mau pulang, tunjukkan jalannya." Wanita itu tersenyum samar, lalu berbalik, berjalan perlahan ke arah kabut. Setiap langkahnya seperti membuka jalan sempit di antara pepohonan. Mereka bertiga, Arif, Rehan, dan Jaka, saling pandang. Tanpa banyak bicara, mereka mengikuti dari belakang. Hanya Bima yang masih berdiri kaku. Aku tidak percaya. Semua ini cuma ilusi. Kalau aku bertahan, aku bisa dapat ikan besar itu. Aku bisa buktikan kalau cerita orang cuma bohong." "Bima, jangan bodoh," teriak Arif. Tapi Bima malah melemparkan kailnya ke sungai lagi. Kali ini, dari dalam air muncul puluhan tangan pucat yang langsung meraih tubuhnya. Ia berteriak keras, berusaha melepaskan diri. "Tolong! Tolong!" Dalam hitungan detik, tubuh Bima terseret ke dalam pusaran air hitam. Suaranya menghilang, meninggalkan hanya riak kecil. Arif, Jaka, dan Rehan hanya bisa menatap dengan ngeri. Wanita itu berhenti melangkah. Satu sudah memilih, tiga lagi masih bisa kembali. Cepat! Mereka bertiga mengikuti wanita itu dengan hati-hati. Jalan yang ia buka seperti lorong kabut, sempit dan berliku. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Tawa kecil, tangisan bayi, bahkan suara mereka sendiri yang diputar balik. Jaka sudah gemetar habis-habisan. Aku nggak kuat lagi." Arif memegang pundaknya. "Tenang, kita harus jalan terus. Jangan lihat ke samping, jangan dengarkan suara-suara itu." Rehan mengangguk pelan. "Kalau kita berhenti, mereka bisa menarik kita masuk." Lorong itu terasa panjang tak berujung. Tiba-tiba, di sisi kiri, Arif melihat bayangan Bima. Temannya itu berdiri di antara kabut, tersenyum aneh. "Hayo Rif, ikut aku. Ikan di sini besar-besar." Arif hampir tergoda melangkah, tapi Rehan langsung menarik tangannya. "Itu bukan Bima. Jangan lihat." Arif tersentak sadar. Ia menunduk, menutup telinganya, terus berjalan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah celah cahaya di ujung lorong kabut. Wanita itu berhenti, menoleh ke mereka. "Ini jalan pulang. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke sungai ini lagi. Sekali kalian masuk lagi, kalian tidak akan bisa keluar." Arif menatap wanita itu lekat-lekat. "Siapa sebenarnya kalian? Orang bunian atau apa?" Wanita itu hanya tersenyum. Senyumnya kali ini lebih hangat, meski tetap misterius. "Kami hanya penjaga batas. Kalian manusia terlalu serakah. Ingatlah, ada dunia lain yang tak boleh kalian ganggu." Selesai berkata begitu, tubuhnya perlahan memudar, lenyap bersama kabut. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga melangkah masuk ke celah cahaya itu. Ketika membuka mata, mereka sudah berada di tepi sawah. Matahari pagi baru saja terbit. Padahal sebelumnya mereka merasa berada di sungai seharian. Jaka langsung berlutut, menangis keras. Kita selamat, tapi Bima!" Rehan menunduk dalam-dalam. "Dia memilih jalannya sendiri. Kita tak bisa menolong." Arif menatap jauh ke arah hutan tempat sungai naga hitam berada. Perasaannya campur aduk, takut, marah, juga heran. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke sana lagi.
Sejak hari itu, Arif dan kedua sahabatnya jarang bicara soal kejadian itu. Mereka sepakat menyimpannya rapat-rapat hanya sebagai mimpi buruk. Namun setiap kali melewati hutan dekat sungai itu, Arif selalu merasakan tatapan aneh dari balik pepohonan. Dan sesekali, di malam-malam sunyi, ia masih mendengar suara samar dari arah sungai. "Ikutlah, ikutlah." Bima tak pernah ditemukan. Warga desa hanya menganggap ia pergi merantau lagi karena ketiga temannya tak pernah menceritakan kejadian sebenarnya. Sungai Naga Hitam tetap sunyi, angker, dan dibiarkan tanpa pengunjung. Namun mitosnya semakin kuat. Barang siapa berani memancing di sana, bisa jadi hanya tubuhnya yang kembali sementara jiwanya tertinggal di dunia bunian. Dan bagi Arif, setiap kali ia menutup mata, bayangan wanita putih dengan mata kosong itu selalu muncul, seolah menunggu saatnya ia melanggar janji dan kembali ke sungai itu.